Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama. Kami bersyukur ada kesempatan untuk memuji Tuhan, bersyukur ada kesempatan untuk boleh menaikkan doa-doa kami. Dan kami juga bersyukur kalau sebentar Tuhan boleh berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan dengan leluasa. Berbicaralah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kiranya Tuhan membentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan melalui firman-Mu, sehingga menjadikan kami adalah anak-anak yang setia pada Tuhan. Terima kasih, ini seluruh doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Baik. Tema hari ini adalah berbicara mengenai sungguh orang ini anak Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat ini ada tercatat dari dua Injil ya, baik Injil Matius maupun Markus. Pagi hari ini saya akan mengambil dari Injil Markus, itu Markus pasal yang ke-15. Saya akan membacakan ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia mengembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, siapa sih seorang kepala pasukan yang tercatat di ayat 39 ini? Tentunya adalah bukan sebuah atau seorang pasukan biasa, tapi dia adalah kepala pasukan, bahkan disebut dalam satu terjemahan centurion, begitu ya. Satu kepala pasukan dengan posisi yang baik, dan tentunya dia memiliki anak buah yang banyak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kepala pasukan bukanlah orang yang disukai oleh orang Israel tentunya, karena kepala pasukan ini adalah orang Romawi yang pada saat itu adalah tentunya menjajah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal yang menarik yang kita bisa lihat di dalam hal ini adalah, coba kita perhatikan, di dalam ayat ini ketika tadi mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Nah, kalau kita melihat ketika Yesus mati, begitu ya, ya, kalau Tuhan Yesus mati, kemudian ada beberapa peristiwa yang terjadi. Selama 3 jam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kita bisa melihat dari Matius 27. Kemudian ada beberapa saat setelah dia mati, ada gempa bumi yang luar biasa, yang merobek tabir besar di bait suci. Tadi kita sudah baca hal ini, ya. Yang terbelah menjadi dua dari atas sampai bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu itu terbelah. Itu dikatakan dalam Matius 27. Gitu ya. Nah, tapi yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 24 dari Matius 27, kemudian kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang telah terjadi? Lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika, sekali lagi, ketika kita melihat kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus ini kemudian takut karena banyak kejadian-kejadian yang mengiringi akan kematian Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan ketika satu peristiwa, begitu ya, satu peristiwa di mana ia mempercayakan dirinya kepada Allah dan biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku anak Allah. Ini adalah kalimat ketika ingin mengejek, begitu ya, ingin mengolok bahwa ketika Yesus pernah mengatakan bahwa aku anak Allah, kemudian ada ejekan itu keluar, ada kalimat ini keluar. Kalau memang betul ia adalah anak Allah, biarlah ia mempercayakan diri kepada Allahnya. Biarlah Allah yang menyelamatkan dia, ya, kalau memang dia berkenan. Nah, perwira dan orang-orang yang telah mendengar, tentunya para imam dan juga penjahat Yahudi yang berulang kali mengatakan bahwa aku adalah anak Allah, dalam artian apa? Penjahat yang disalibkan di samping Yesus pun akan mengingatkan bahwa Yesus adalah pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, begitu ya. Kepala pasukan dan anak buahnya ini telah sepanjang hari memikirkan hal itu. Saya pikir
kalimat anak Allah, ada kalimat sungguh orang ini anak Allah, sekali lagi kata atau frasa anak Allah, tidak sekali dia kemudian mengucapkan begitu saja kepala pasukan ini. Tapi saya berpikir bahwa anak Allah, frasa anak Allah ini sudah didengar berulang-ulang oleh perwira ini, oleh pemimpin pasukan ini. Saya menduga hal itu karena ada beberapa kalimat sebelumnya di mana ada orang-orang di sekitarnya yang mengatakan tentang anak Allah yang dikenakan pada Yesus. Bukan hanya Yesus sendiri yang mengatakannya, tetapi ada orang-orang lain. Misalnya imam kepala yang kemudian ingin menyatakan kesalahan Tuhan Yesus, bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, begitu ya. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak diketemukan kesalahannya di hadapan majelis, tetapi hanya satu kesalahannya yang membuat kemudian Yesus bisa disalibkan, yaitu ketika dia mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Meskipun dengan ucapan engkau sendiri yang mengatakannya. Tidak hanya melalui imam besar, imam kepala, tetapi juga melalui penjahat Yahudi yang kemudian mengatakan demikian. Jadi sang perwira ini mendengar kalimat anak Allah ini berulang. Namun, saya juga percaya bahwa kepala pasukan itu tidak serta-merta kemudian mengaminkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi dia mulai memikirkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena berkali-kali dia mendengar ucapan ini, anak Allah dibicarakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika di dalam ayat 37 dan 39 tadi, kemudian kita sudah membaca, ada kalimat Yesus berseru dengan suara nyaring. Ada hal lain yang tentang cara Yesus kemudian yang mati, yang meyakinkan kepala pasukan itu. Kalau tadi ada suara-suara, kalau tadi ada kalimat-kalimat dari orang-orang di sekitarnya, ada anak Allah, tentang anak Allah. Tetapi sekarang ini ada sesuatu yang lain ketika Yesus yang mati saat itu. Nah, meyakinkan kepala pasukan itu bahwa, sekali lagi, musuh-musuhnya itu salah. Bahwa orang yang menyebabkan Yesus disalibkan itu salah. Dan bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Bapak dikasih oleh Tuhan, Yesus berseru dengan suara nyaring, tepat sebelum dia mati. Nah, waktu perwira itu melihat matinya demikian, itu berseru dengan suara nyaring, kemudian dia merespon, sungguh orang ini anak Allah. Seruan nyaring Yesus bukan seruan biasa, karena biasanya korban penyaliban sekali lagi tidak memiliki kekuatan untuk kemudian berseru, kekuatan untuk mengatakan hal-hal yang lain. Karena apa? Biasanya mengalami siksaan yang luar biasa. Perhatikan sebelum disalib, Tuhan Yesus harus dicambuk. Cambuknya yang dari kulit itu ujungnya ada besi maupun dari tulang, yang sekali dipukulkan kemudian nyangkut di punggungnya, dan ketika ditarik kemudian itu besi, ujung besi maupun ujung daripada tulang yang di ujung tali atau kulit itu kemudian mengoyakkan akan bagian tubuh daripada orang yang disalibkan. Kemudian darah mulai keluar. Dan lama-kelamaan ketika orang mengeluarkan darah yang tidak sedikit, lama-kelamaan dia pun tidak memiliki tenaga. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus bukanlah kematian yang biasa. Dan juga seruannya bukan seruannya yang terakhir kemudian dia mengatakan, menyerahkan nyawanya, mengembuskan nafas terakhirnya itu, membuat kepala pasukan ini kemudian mulai menerima kebenaran kata anak Allah. Kepala pasukan telah melihat semuanya. Pada awal penyaliban, dia adalah orang yang mungkin tidak percaya, dan mungkin banyak orang mengatakan memang tidak percaya. Tetapi dia mendengar Yesus berdoa untuknya. Berdoa untuk orang-orang di sekitarnya, termasuk dirinya. Apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kalimat ini adalah kalimat yang biasa tadinya, tetapi kemudian mungkin ini akan terdengar mengiang terus-menerus. Ketika anak Allah, frase ini mengiang daripada beberapa orang yang mengatakan, kemudian doa Tuhan Yesus yang mulai mengatakan itu. Kemudian di dalam pemikiran sang perwira ini, bukanlah hal yang biasa. Kemudian dia mulai memikirkan,
mengenai Yesus yang bukan manusia biasa. Tidak hanya itu, dia juga melihat kegelapan yang jatuh meliputi bumi. Dia menyaksikan gempa bumi. Dia sangat takut. Tadi kita sudah baca dalam Matius 27 ayat 54. Dan kemudian dia melihat Yesus mati seperti dia belum pernah melihat orang lain yang disalibkan mati seperti itu. Saya yakin juga perwira ini bukan kali pertama menyalibkan orang. Bukan kali pertama menyiksa orang yang akan disalibkan. Ya, bukan kali pertama. Tetapi kali pertama melihat Yesus yang disalibkan dengan kondisi yang demikian, dengan tanda-tanda yang kemudian dia rasakan. Semua yang lain menjadi sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa bernafas dan mati dalam keheningan. Biasanya orang yang disalibkan seperti itu. Tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring. Ini menyatakan ada kuasa, ada kekuatan yang lain, dalam arti lain daripada orang-orang yang disalib sebelumnya. Orang-orang yang tidak berdaya setelah disiksa kemudian disalibkan. Tapi dikasihi oleh Tuhan, kepala pasukan ini telah menjadi pemimpin banyak penyaliban seperti tadi saya katakan. Tetapi tidak ada orang lain yang mati dengan teriakan kemenangan seperti itu. Kepala pasukan ini diinsafkan. Musuh-musuh Kristus telah salah. Dia sendiri salah sambil memandang tubuh Yesus yang mati di kayu salib dan dia berkata, sungguh orang ini anak Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini adalah kalimat yang kemudian membuat kita mengerti. Seorang perwira, seorang pemimpin pasukan memahami bagaimana Yesus yang mati itu adalah anak Allah. Apakah kepala pasukan ini kemudian telah bertobat? Ini akan menjadi perdebatan yang panjang. Namun ada kemungkinan, ya, bisa saja kepala pasukan ini bertobat. Ada catatan daripada sejarah. Memang ini adalah tradisi yang dipegang kepada orang Katolik, begitu ya. Ada catatan bahwa sang kepala pasukan akhirnya percaya kepada Tuhan. Meskipun demikian kita tidak bisa menerima begitu saja. Namun kita belajar daripada ayat-ayat yang kita baca. Ya, sekali lagi, ayat-ayat yang kita baca. Dan satu ayat ini seharusnya membuat kita semakin berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh sang kepala pasukan bukan sekedar apa yang dia katakan sendiri. Kita ingat ketika Petrus menjawab mengenai pertanyaan Yesus, katamu, siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab apa? Anak Allah yang hidup. Di dalam Matius pasal 16 itu. Kemudian Yesus menjawab selanjutnya, bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kalimat ini dikatakan kepada Petrus, bolehkah kita juga mengatakan demikian kepada kepala pasukan ini? Bukan dari kepala pasukan sendiri yang mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Di dalam Lukas 23 memperlengkapi kita. Dengan bahasa yang lain, Lukas kemudian mengatakan bahwa kepala pasukan mengatakan, sungguh orang ini orang benar. Ya, kepala pasukan mengatakan sesuatu yang sama pentingnya yang disampaikan oleh Lukas. Bukan hanya anak Allah, tetapi ini adalah orang benar. Itu tidak mungkin tidak terdengar penting, tetapi inilah dia. Ya, sekali lagi, dia anak Allah, orang benar. Memberitahu pada kita melalui kalimat ini mengatakan bahwa sungguh orang ini anak Allah, sungguh orang ini orang benar. Ini adalah hal yang sama seperti yang dikatakan salah satu penjahat yang sedang sekarat di sebelah Tuhan Yesus. Ketika dia dipertobatkan pada salib di samping Yesus. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dalam Lukas 23 mencatat itu, penjahat mengatakan demikian. Kepala pasukan itu mendengar ketika penjahat itu bertobat tentunya. Ia mengatakan hal itu, dan mungkin saat itu masih belum percaya sang kepala pasukan ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, dengan kalimat, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kalimat sungguh, orang ini orang benar. Apa sih yang kita dapatkan dari apa yang dialami kepala pasukan ini? Yang pertama, yang ingin saya bagikan buat kita semua adalah menerima kebenaran akan melahirkan pengakuan atas iman.
Ketika kebenaran itu disampaikan kepada kita, banyak sekali cara Tuhan menyampaikan. Entah itu firman Tuhan yang kita baca langsung dari kitab suci, ataupun mungkin kita mendengar perkataan orang, ataupun nasihat dari orang, itu membuat kita mampu atau melahirkan pengakuan atas iman kita. Namun, tidak sedikit ketika kita mendengar kebenaran-kebenaran, peringatan akan perilaku-perilaku kita masih melakukan hal yang sama. Pagi hari ini, di dalam moment of repentance, satu peristiwa akan pertobatan. Mari, kalau kebenaran itu terus mengiang dalam pikiran kita, hati kita, akuilah akan dosa. Akuilah bahwa kita butuh Tuhan. Dan berimanlah bahwa kita adalah orang yang sungguh Tuhan pilih. Terimalah kebenaran, maka itu akan melahirkan pengakuan atas iman. Yang kedua, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat daripada sudut yang lain, itu ketika Tuhan Yesus menerima dirinya harus menderita, disiksa, diolok-olok, dihina, bahkan disalibkan. Kita yakin dan percaya dalam hal ini, Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa dan kekuatan. Tetapi demikian pula, kita percaya bahwa Yesus menundukkan dirinya. Dia berserah kepada Bapaknya. Ingat peristiwa Getsemani. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketika dia berkata kepada Bapaknya. Ini menunjukkan keberserahan Yesus kepada Allah, kepada Bapaknya. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan pada kita hari ini. Keberserahan kepada rencana dan kehendak Allah membawa kepada pertobatan. Pertobatan siapa? Dalam hal ini bukan pertobatan Yesus, karena Yesus bukan orang yang berdosa. Tetapi keberserahan Yesus kepada rencana dan kehendak Allah membawa pertobatan. Kalau kita boleh sebut dalam tanda kutip, sang kepala pasukan menjadi bertobat, meskipun dalam Alkitab tidak dituliskan. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan itu bukan daripada manusia, tetapi apa yang dikatakan Bapa kepada manusia yang bisa mengatakan anak Allah itu. Mari kita percaya bahwa kalau kita berserah kepada rencana dan kehendak Allah, mungkin ada orang lain yang juga boleh percaya dan bertobat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemarin saya berbincang, mungkin para hamba Tuhan tahu mengenai beberapa minggu terakhir ini ada keluarga kami yang datang ke gereja, begitu ya. Dan kemarin beliau bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa dibaptis? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalimat ini saya dengar, dan sesaat saya tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Orang ini bukan orang Kristen, tetapi dalam beberapa minggu ke gereja, dan kemarin mengatakan, bagaimana saya bisa dibaptis? Sesuatu yang mengharukan sekali. Dan saya percaya ini adalah kuasa Tuhan. Kalau kita mengikuti, kalau kita berserah kepada rencana dan kehendak Allah, maka pertobatan orang-orang di sekitar kita itu akan terjadi. Kalau hari ini kita mulai terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, percayalah, ada orang-orang di sekitar kita menyerahkan diri untuk bertobat, meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan kehidupan berdosanya, dan semakin memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Biarlah dua hal ini menjadi satu kekuatan buat kita. Menerima kebenaran, melahirkan pengakuan atas iman kita pada Tuhan. Terimalah kebenaran. Dan juga keberserahan kita atas rencana dan kehendak Tuhan akan membuat orang-orang di sekitar kita boleh menerima Tuhan dan percaya. Amin.